Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Epong Time. Oke, kita sekarang apa kabar semuanya? Ya, kembali lagi kita belajar JLPTN 3 ya. Kotoba, minasan. Ya, kosakata sudah lama ya. Nggak update kosakata lagi. Karena kemarin saya cek di soal JLPT yang Juli, ternyata kotoba-kotoba yang saya ini kan, ternyata banyak yang muncul ya. Termasuk di buku saya ini. Jadi, ya, mudah-mudahan saya bisa sampai selesai kotoba JLPTN 3 ya. Oke, ini part 6 Minasang sebelum sudah sampai 43, 45, nomor 302 sampai 361. Jadi ada 60 kotoba. Oke, kita mulai saja yang pertama ya. Hai, biar cepat. Hai, nomor 302 ini ada kata seizo ya, seizo. Kanjinya, kanjinya boleh dihafal, boleh enggak ya, terserah. Tapi ya bagus juga dihafal. Kalau ingat ya oke, enggak pun enggak masalah sih kalau yang ini ya, seizo. Hai, artinya manufaktur atau produksi gitu ya. Memproduksi juga bisa kalau ditambah dengan shimas gitu. Hai, contoh kalimatnya kono kojo wa kagu o seizou shiteiru gitu ya. Pabrik ini memproduksi perabotan ya. Di sini ada kata kagu. Kagu itu ya perabotan ya, alat rumah tangga minasang. Hai, itu dia untuk kotoba yang pertama ya, kata seizo desu ne, memproduksi atau manufaktur ya, berhubungan dengan produksi barang. Oke, lanjut kita ke nomor 2, 303, Sam, bang. Ada kata seicho, ini kanjinya seicho. Ini kanji seicho ya, usahakan diingat ya. Karena ini kanji yang 3 juga. Seicho, ini artinya tumbuh atau berkembang nih. Seicho, shimas ya, biasa ditambah dengan shimas. Nihon no keizai wa 1960年代に成長した。Saya ulang sekali ya. Nihon no keizai wa 1960年代に成長した。Kalau diartikan padanannya dalam bahasa Indonesia, ekonomi Jepang tumbuh di tahun 1960-an. Jadi ekonomi Jepang itu kan seicho-nya atau tumbuhnya itu memang tahun 1960-an, minasang. Hai, itu ya penggunaan kata seicho desu ne. Hai. Oke, lanjut Ginobang 304 bang des. Ada kata seido ya, seido. Seido-nya artinya sistem gitu ya, seido. Hai. Contoh kalimatnya sekai no kyouiku no seido ni tsuite shirabeta. Ini kanji shirabemas ya, minasang. Hai, shirabeta. Ya, sekai no kyouiku no seido ni tsuite shirabeta. Artinya apa? Saya meneliti gitu ya tentang sistem pendidikan global. Jadi kyoiku itu pendidikan di sini. Ini ada kyoiku, artinya pendidikan. Ini sekai, minasang sekai itu kan seluruh dunia ya, global gitu ya. Jadi sekai no kyoiku no seido, sistem pendidikan global gitu ya. Hai, itu penggunaan kata seido yang artinya sistem. Hai, tsugi kita ke nomor berikutnya 305 bang desu ne. Hai, ada kata seito desu ne. Seito ya, seito ini artinya partai politik gitu ya, seito. Hai. テレビで生徒の代表の話をした。gitu ya. テレビで生徒の代表の話をした。そうだね。ごめんなさい。聞きました。ini harusnya salah ya. ちょっと待ってください。聞きました。話を聞きました。ごめんなさい。失礼しました。はい。間違えました。はい、oke, saya ulangi ya. Terebi de seito no daihyo no hanashi o kikimashita. Artinya apa? Saya mendengarkan cerita wakil partai politik di TV. Daihyo itu wakil atau perwakilan, seito itu partai politik. Jadi seito no daihyo berarti perwakilan partai politik. Minasang nih. Hai, di Indonesia sering lah ya seperti ini ya. Seito nih partai politik. Hai, tsugi 306 bang ada kata seihin ya, seihin ini artinya produk ya atau produk seihin. Seihin desu ne. Contoh kalimatnya chisai kaisha daga desu ga, ini sama dengan desu ga ya. Chisai kaisha daga seihin ni wa jishin ga aru. Ya, ini kanji jishin ya, minasang saya lupa nulis furigananya. Jishin ya, jishin ini artinya percaya diri kan ya. Berarti kalau diartikan perusahaannya sih kecil gitu ya. Chisai kaisha desu ga, perusahaan kecil sih ya. Tetapi kami yakin produk kami. Artinya kami percaya diri dengan produk kami gitu ya. Artinya siap bersaing, kami percaya produknya laku, maksudnya itu ya. Seihin ni wa jishin ga aru atau jishin ga arimasu. Hai, itu ya penggunaan kata seihin artinya produk.
Segi 307 bang ada kata seifu desu ne. Seifu ya, seifu ini artinya pemerintah, ini kanjinya sering muncul juga ya. Seifu, pemerintah. Hai, reibung contohnya nih. Seifu wa kankokyaku wo fuyasu koto wo keikaku shiteiru. Seifu wa kankokyaku wo fuyasu koto wo keikaku shiteiru. Apa artinya? Pemerintah, gitu ya, seifu, merencanakan menaikkan wisatawan atau menaikkan jumlah wisatawan, menambah wisatawan maksudnya. Ini fuyasu, fuyashimasu artinya menambah atau menaikkan juga bisa ya. Jadi pemerintah ya, keikaku ini merencanakan untuk menaikkan atau menambah kankokyaku ya. Kankokyaku itu wisatawan minasang nih, kankokyaku. Jadi pemerintah punya rencana menambah jumlah wisatawan atau memperbanyak jumlah wisatawan yang maksudnya yang datang ke negara gitu ya. Hai, itu dia penggunaan kata seifu. Kita lanjut 308番 daijoubu desu yo ne. Hai. じゃあ次ね、308番。次はですね、ada kata seiri ですね。seiri atau seiri shimasu juga bisa. Ini seiri sering muncul juga ya, kanjinya juga kadang-kadang ada minasang. Seiri artinya menata gitu ya, menyusun atau ya menata lah ya supaya teratur gitu ya, seiri. Hai, じゃあ例文ですね、読みます。資料をファイルに整理した。資料をファイルに整理した。Saya menata dokumen di file. Jadi disusun, ditata gitu ya. File gitu ya. Supaya shirio ya, supaya rapi gitu ya. Hai, itu penggunaan kata seiri desu ne. Hai, tsugi 309番 ada kata safe ya. Safe ini aman, artinya dari bahasa Inggris safe ya, artinya aman. Hai. 例文読みますね。遅刻かと思ったけど、走ったらセーフだった。近くかと思ったけど、走ったらセーフだった。Saya mengira sudah terlambat lah ini gitu ya. Mau okuremashita. Chikoku ya. Chikoku ini terlambat. Chikoku ka to omotta kedo, hashitta seifu datta. Namun begitu saya lari gitu ya, ternyata masih keburu, aman. Maksudnya secara waktu aman, safe gitu ya. Dia berpikir awalnya chikoku ya, terlambat ya. Hashittara, begitu dia lari, seifu datta. Ternyata masih aman. Aman maksudnya ya keburu waktunya gitu ya. Hai, itu ya penggunaan kata seifu. Hai, tsugi 310番 ada kata seiru. Wah, ini gampang lah ya. Seiru dari kata sale, diskon, seiru. Hai, kita baca contoh kalimatnya mimasu ne. Seiru de koto o 1000 yen de kaimashita atau katta. Ini kanji katta ya. Jadi saya membeli mantel ya. Koto itu mantel seharga 1000 yen saat diskon. Maksudnya saat perayaan atau event diskon gitu ya. Seiru de koto o 1000 yen de katta. Hai, itu penggunaan kata seiru, seiru artinya diskon. Hai, tsugi 311番 kita ke nomor 311. Hai, itu ada kata sekitang desu ne. Sekitang ya. Sekitang ini batu bara, ini jarang sih dipakai sehari-hari sebenarnya nih. Sekitang tapi ya muncul di ujian sih, ini pernah saya lihat soalnya. Sekitang itu batu bara minasang nih, sekitang. じゃあ、例文読みましょう。石炭は重要なエネルギー資源だ。atau 資源です。gitu ya. 石炭は重要なエネルギー資源だ。Batu bara itu adalah sumber energi yang penting ya. Shigen ini sumber minasang. Shigen, energi ya energi. Juyo itu penting gitu ya. Jadi juyo na energi shigen da. Sumber energi yang sangat penting ya, sekitang. Sampai sekarang juga masih banyak yang menggunakan sekitang untuk pembangkit listrik misalnya gitu ya. Hai, Indonesia nih salah satunya produksi penghasil sekitang yang lumayan besar di dunia, tapi terutama Kalimantan ya nggak salah. Tapi entah kemana uangnya minasang ya. Wasuremashou ne, kita lupakan saja. Hai, tsugi 312番 ada kata sekinin, ini kanjinya nih, sekinin desu ne. Sekinin ya artinya tanggung jawab atau bisa juga bertanggung jawab, sekinin desu ne. Hai, jadi kita baca contoh kalimatnya. Basu no jiko, ini kanji jiko ya. Jiko minasang ne. Basu no jiko wa untenshu ni sekinin ga atta. Hai.
Supir bus atau supir gitu ya bertanggung jawab atas kecelakaan bus atau pokoknya ya supir punya tanggung jawab di kecelakaan bus ya. Basu no jiko, kecelakaan. Untensu ni sekinan ga atta. Ada tanggung jawab si supir gitu ya. Hai. Untensu itu supir minasan di sini. Untensu supir. Hai, sekinin deh. Selesai. Lanjut 313 sekyu. Sekyu ini minyak bumi minasan nih. Sekyu U-nya pendek, hati-hati nih di ujian kanji pun muncul ini sekyu. Kalau saya nggak salah sering ya. Sekyu U-nya pendek, jangan panjang. Sekyu. Minyak bumi ya. Hai. Sekyu wa iro-iro na kagaku seihin no genryou ni naru. Sekyu wa iro-iro na kagaku seihin no genryou ni naru. Minyak bumi ya menjadi bahan dasar berbagai macam produk-produk kimia ya, betul ya. Jadi minyak bumi ini kan yang menghasilkan bensin ya. Sekarang nggak bensin ya, apa sih di Indonesia? Pertamax ya. Terus jadinya solar, terus aspal juga itu dari hasil sekyu. Penyulingan terakhirnya kotoran sekyu itu jadi aspal. Jadi sekyu ini nggak ada yang kebuang minasang, semua kepake. Yang paling bagus untuk ini bahan bakar pesawat ya, itu yang penyulingan paling murni sekyu-nya. Hai, di Arab Saudi banyaknya sekyu, takusan arimasu. Hai, Indonesia mau takusan arun desu mau ini juga ya, sama di tempat saya Riau itu juga penghasil sekyu terbesar di Indonesia salah satunya. Tapi uangnya sekyu-nya dibawa ke Amerika Serikat, ke USA. Tapi orang Riau bangga punya sekyu, padahal mereka nggak tahu, mungkin tahu atau tidak saya nggak tahu ya. Sekyu-nya dibawa ke USA, jalurnya Singapura kalau nggak salah. Jadi yang kaya Singapura kan makanya. Hai, pajaknya banyak di Singapura. Hai, kesalahan sistem dari dulu yang susah diperbaiki. Lanjut, Sugi. 314 ada kata senkyo desu ne. Senkyo. Ya, senkyo ini pemilihan umum atau di Indonesia dikenal pemilu ne, senkyo desu. Di Jepang juga ada senkyo ya. Raishu shichou no senkyo ga arimasu. Ini kanji shichou minasan ya. Raishu shichou no senkyo ga arimasu. Minggu depan ada pemilihan umum wali kota, ada pemilu untuk wali kota. Shichou ini wali kota ya. Shichou wali kota, senkyo-nya pemilu. Hai. Itu dia penggunaan kata senkyo. Tsugi 315 ada kata zenshin. Ini kanjinya zenshin. Zenshin artinya kemajuan atau advance, progress, mirip-mirip progressnya. Contoh chigau kana? Zenshin ya, kemajuan atau maju gitu ya, zenshin. Hai, kita lihat contoh kalimatnya. Hannin o kakonda keikan tachi wa sukoshi jutsu zenshin shita. Hannin o kakonda keikan tachi wa sukoshi jutsu zenshin shita. Ini agak susah kalimatnya ya. Polisi itu keikang minasang. Polisi yang mengepung penjahat. Kakonda ini dari kata kakomimas, ini juga sudah ada di part 5 kalau nggak salah kotobanya. Kakomimas itu mengelilingi. Kalau di sini maknanya mengepung gitu ya. Hanin penjahat ya. Hanin o kakonda keikang tachiwa, polisi yang mengepung penjahat, sukoshijutsu perlahan-lahan, zenshin shita, maju. Maksudnya maju mulai ngepung lebih ke lebih dekat dengan haninnya atau penjahatnya gitu ya. Hai, jadi zenshin shita. Sukoshijutsu. Hai. Ini kakonda dari kakomimas nih. Kakomimas, kakomu artinya mengelilingi atau mengepung juga bisa. Hai, 316 ada kata zentai desu ne. Zentai ini kanjinya. Zentai ini kanjinya juga diingat ya. Zentai artinya keseluruhan. Zengnya dari zenbu no zeng. Tai-nya struktur gitu ya. Soda nih. Sebuah struktur. Jadi zentai itu secara keseluruhan artinya ya. Hai, kita baca contohnya. Shi wa toshokan no kensetsu keikaku no zentai o minaoshita. Mau ichido ne. Shi wa toshokan, ini kanji toshokan ya. Toshokan no kensetsu keikaku no zentai o minaoshita. Pihak kota, jadi shi itu mengarah ke pihak kota gitu ya. Berarti pemerintah kota lebih ke arah sana minasang ya.
Pihak kota atau pihak pemerintah kota, shi wa toshokan no kensetsu keikaku no zentai o minaoshita. Telah mengkaji ulang ya. Minaoshimasu ini mengkaji ulang atau melihat ulang, memperbaiki yang kurang-kurang gitu ya. Telah mengkaji ulang keseluruhan ya zentai, rencana pembangunan perpustakaan ya. Keikaku ini rencana, kensetsu itu pembangunan atau konstruksi, toshokan perpustakaan. Jadi pihak kota atau pihak pemerintah kota telah mengkaji ulang keseluruhan rencana pembangunan perpustakaan. Zentai. Ini agak susah contoh kalimatnya ya. Bukan susah sih, cuma sudah nih, bukan pembahasan sehari-hari nih. Hai, tsugi 317番に行きましょう. Kita lanjut ke nomor 317 nih. Hai, 317 ada kata sendeng desu ne. Sendeng ini artinya periklanan yang berhubungan dengan iklan minasang nih. Sendeng desu. Ini kanjinya nggak perlu dihafal, nggak apa-apa ya, karena susah nih kanjinya. Sendeng. Hai. Contoh kalimatnya. Sendeng no kouka ga atte, shouhin ini kanji shouhin. Shouhin ga ure hajimeta. Ya, shouhin ga ure. Ini kenapa ada kanji jukeng di atas? Ini pasti salah saya nih. Ini kanji, perasaan udah saya ganti lah. Koka. Terus ada kata kanji shouhin. Shouhin. Gitu ya. Ini hajimeta. Oke, perfect. Oke, saya ulang ya. Sendeng no kouka ga atte, shouhin ga ure hajimeta. Kalau diartikan periklanan membuahkan hasil, jadi koka itu hasil minasang, efek yang bagus gitu ya. Sendeng no koka ga atte, jadi ada efeknya dari pengiklangan sehingga shouhin ga ure hajimeta, dan produk pun mulai terjual nih, ure hajimemashita. Jadi efek dari pengiklanan itu ya pasti ada efeknya lah ya terhadap penjualan ya. Maksudnya itu ya. Hai, tsugi 318 bang ada kata zenryoku nih, zenryoku. Ini gampang sih ya, maksudnya kan zen ini kan artinya keseluruhan ya, ryoku kekuatan tenaga gitu ya. Berarti seluruh tenaga nih, zenryoku. Hai, kita contoh kalimat kita baca. Undokai de 100 meter o zenryoku de hashita. So dan minasan mo ne zenryoku de ganbatte kudasai. Sekuat tenaga ya. Partilnya biasanya de ya, zenryoku de dengan sekuat tenaga. Saya berlari 100 meter sekuat tenaga di kegiatan olahraga ya. Undoka itu kegiatan olahraga bersama gitu ya. Semacam festival olahraga ya di suatu daerah, wilayah atau sekolah kadang ya. Atau universitas biasanya undokai. Hai, zenryoku ini kosakata yang saya suka minasang. Watashi ga suki na kotoba wa kore desu ne. Zenryoku. Minasang mo zehi zenryoku de ganbatte, isshoukeme ganbatte kudasai. Ne. Shigoto demo shiken demo nan demo zenryoku de. Seluruh tenaga. Hai, tsugi 319 bang ada kata zoka ya. Zoka desu ne. Zoka ini artinya penambahan ya, bertambah juga bisa nih. Zoka penambahan atau bertambah. Contoh kalimatnya kaigai, ini kanji kaigai. Kaigai ryoko ni iku hito ga zoka shiteiru. Hai, kaigai ryoko ni iku hito ga zoka shiteiru. Orang-orang yang berwisata ke luar negeri itu bertambah nih. Kaigai ryoko kan wisata ke luar negeri. Kalau kita misalnya bertambah Nihon de hataraku hito ga zoka shiteiru. Hai, Nihon de hataraku Indonesia no kata atau Indonesia jin ga zoka shiteiru desu yo ne. Hai, dandan skoshi jutsu sedikit demi sedikit zoka shiteimasu. Hai, karena kebutuhan ya mengandalkan di dalam negeri ya begitulah ya. Hai. Hai, tsugi 320 bang, kita ke nomor 320 ada kata soshiki ya. Ini kanjinya soshiki, yang di Jepang mungkin sering lihat kanji ini ya di tempat-tempat kremasi gitu ya. Soshiki, tapi yang di luar Jepang mungkin di Indonesia agak ya ini kanji ya antara perlu dan nggak perlu sih dihafal ya. Tapi kotobanya aja juga tidak apa-apa ya. Soshiki kotobanya aja daijoubu desu. Soshiki artinya upacara pemakaman desu ne, soshiki. Hai. Soshiki no toki, Nihon de wa kuroi fuku o kiru. Jadi di Jepang gitu ya, saat upacara pemakaman itu memakai pakaian hitam, biasanya kuroi fuku o kiru.
Hai, Indonesia wa so da ne. Kalau di Indonesia ya kalangan artis ya itu biasanya orang-orang penting pakai hitam ya. Kalau di desa-desa kita biasa aja ya. Kalau di sebenarnya kalau di agama yang Muslim lebih cocoknya putih ya. Hai, tapi Indonesia ngikutin Barat nih. Nihon mo ngikutin Nihon mo so da ne. Amerika, Eropa to onaji you na kuroi fuku o kiru. はい。それは組織ですね。次、321番ada kata sourcing ですね。sourcing. Sourcing ini mengirim tapi berhubungan dengan alat komunikasi, telekomunikasi minasang. Bukan mengirim barang, bukan ya. Tapi lebih ke email, fax, terus apalagi ya. Itu sih berhubungan itu ya. Atau SNS ya, media sosial, kirim pesan itu sourcing. Hai. contohnya nih, メールは送信する前にチェックすることだ. Jadi email itu gitu ya, atau sebelum mengirim ini surumai ini, sebelum mengirim email atau email sebelum dikirim itu kudu dicek dulu ya, cek kusuru koto des. Supaya kelihatan, maksudnya yang nggak ada kesalahan lagi gitu kan ya. Hai, itu kata sourcing desu ne. Ini muncul juga di soal bulan Juli kemarin ini, sourcing. Hai. 次、322番ada kata sozo. Ini juga sering muncul nih di ujian nih. Sozo, kanjinya seperti ini. Sozo, ini artinya mengimajinasikan atau membayangkan juga bisa minasan nih. Sozo shimasu, mengimajinasikan atau membayangkan. Hai. Contoh kalimatnya, 10年後の自分を想像してみてください. Wah, ini menarik nih ya. 10年後の自分を想像してみてください. Imajinasikanlah dirimu atau bayangkanlah dirimu 10 tahun yang akan datang. So da ne. Tanoshimi minasan ya. 10 tahun. 10年後は何をするか. So da ne. Ya, jadi saya kalau ingat kalimat ini dulu waktu ke Jepang pertama itu kita buat sakubung di kelas gitu yang menulis karangan tentang watashi no 10年後. Ya, saya di 10 tahun kemudian. Sekarang udah terjadi kali ya, itu tahun 2005. Iya, sodan ya. Codo des. 2025, saya nulisnya 2015. Di mana karangan itu ya? Doko ni iru ka wakanai. Doko ni aru ka chotto tsukeku ni shiyou ka. Hai, ya itu artinya sozo minasan ne. Sozo shimasu. Hai, 次323番大丈夫ですか? Minasan masih aman lah ya. Hai. Ada kata sobetsukai ini. Sobetsukai ini yang di Jepang ya, sering juga familiar dengan kata-kata ini. Sobetsukai itu pesta perpisahan ya. Misalnya teman ada yang mau pulang ke negara gitu ya, atau ada yang pindah kerja gitu ya. Ada sobetsukai biasanya, pesta say goodbye gitu ya. Hai. Tomodachi ga kikoku suru no de sobetsukai o hiraita. Ini kanji hiraku, hirakimasu, hiraita. Artinya membuka kan ya. Jadi karena teman akan pulang ke negara, ya kikoku itu pulang ke negara ini, kikoku pulang ke negara, sobetsukai hiraita. Kami mengadakan pesta perpisahan atau membuka pesta perpisahan ini maksudnya mengadakan gitu ya, secara makna mengadakan pesta perpisahan nih. Pestanya nggak mesti yang mewah-mewah enggak, kan cuma minum-minum makan-makan snack gitu ya di restoran atau ya kecil-kecilan biasanya sobetsukai. Hai, 次、324番 ada kata sokutatsu. Ini kanjinya sokutatsu. Sokutatsu ini artinya pengiriman kilat ya, ekspres ya. Sokutatsu. Ini kanji hayai kan ya. Di sini ada kanji hayainya. Minasan juga tahu lah ya. Ini kanji hayai artinya cepat. Sokutatsu jadi pengiriman yang cepat atau kilat. Contoh kalimatnya kita baca nih. Hayaku. Ini kanji hayaku ya. Hayaku todoku you ni tegami o sokutatsu de dashita. Jadi, hayaku todoku yo ni, agar cepat sampai, ini artinya ya, agar cepat sampai, tegami o sokutatsu de dashita. Saya mengirim suratnya dengan pengiriman kilat atau pengiriman ekspres. Hai, itu dia ya. Sokutatsu. Sugi 325番 ada kata sotogawa desu ne. Ini kanji sotogawa. Hai, artinya ini artinya belum saya ganti nih, maaf. Sorry. Sotogawa itu artinya bagian luar, minasang. Itu, coba. Bagian luar, gomenasai. Lupa, kadang-kadang ya gitu. Hai, ya begitulah ya, nama-nama juga manusia. Ada aja lupanya. Hai, sotogawa itu artinya bagian luar ya. Hai, nah contoh kalimatnya.
Mado ini kanji mado minasang. Mado no sotogawa mo uchigawa o fuita. Mhm. Mado no sotogawa mo uchigawa mo, ini mo harusnya mau semua nih, kenapa jadi o di sini? Gomenasai. Tabi-tabi. Hai, mado no sotogawa mo uchigawa mo fuita. Jadi ini lawan kata sih, sotogawa dengan uchigawa itu berlawanan. Jadi sotogawa bagian luar, uchigawa itu bagian dalam ya. Jadi saya mengelap jendela bagian luar dan bagian dalam. Ya, fuita ini dari fukimas, minasang artinya mengelap ya. Fukimas. Ini kalau nggak salah juga muncul kotoba fukimas di soal Juli ya, kalau nggak salah. Fukimas. Hai, itu dia untuk kata sotogawa des. Hai, tsugi kita ke nomor berapa? So da ne. 326 ada kata songke desu ne. Songke ini artinya menghormati, minasang ne songke. Menghormati ini kanjinya ya agak ribet kanjinya ne songke. Ya, menghormati. Watashi wa ano kata wa erai hito nano de sonke shitemasu ya, sonke shiteiru. Watashi wa ano kata wa erai hito nano de sonke shiteiru. Saya menghormati orang itu karena dia adalah orang yang hebat. Erahito ini masih bukan hebat secara fisik ya minasa, tapi lebih punya nama ya, orang hebat yang punya nama. Orang yang era itu kan luar biasa atau hebat ya. Erahito itu bisa misalnya termasuk politikus ya, kemudian orang yang disegani karena punya harta yang banyak, pengusaha besar gitu ya. Erahito itu orang yang hebat, artinya apa namanya? Ya punya peran penting lah orang tersebut gitu ya di suatu wilayah. Itu erahito ya. Hai. Songke shimasu. Hai, minasan siapa yang minasan songke suru? Misalnya sensei gitu ya. Watashi wa daigaku no sensei o songke shiteiru. Atau watashi wa kaisha no shacho o songke shiteiru. Saya menghormati shacho saya gitu misalnya ya. Hai, tsugi 327 bang ada kata taikai, kanjinya taikai, ini artinya turnamen minasan ya, taikai. Hai, この大会には世界的なテニス選手が出る。この大会には世界的なテニス選手が出る。Jadi di turnamen ini gitu ya, akan hadir para atlet tenis dunia ya. Senshu itu kan atlet atau pemain. Seikaiteki itu secara kelasnya kelas dunia ya, secara dunia atau global seikaiteki na. Tenisu senshu. Hai, itu penggunaan kata taikai. Tsugi kita penggunaan kata baru berikutnya 328 bang, ada kata taiso. Taiso ini kanjinya taiso artinya senam. Kalau yang kerja di Jepang udah tahu ya, atau yang masih di LPK sekarang juga udah tahu, sering dengar kata radio taiso ya. Jadi senam radio. Jadi di Jepang tuh mulai tahun berapa saya lupa ya, digalakkan radio taiso. Jadi sebelum kerja itu bunyikan radio, musiknya ada di radio terus senam gitu ya. Kalau di SD zaman saya dulu gitu ya, SMA juga, SMP juga, SMA udah enggak ya. SD SMP zaman dulu tuh sebelum pagi, sebelum masuk ya, selain Senin kan apel ya. Di luar Senin kita radio taiso berarti ya. Senam. Masih inget nggak Minas? Zaman Minasa sekarang udah nggak ada kali ya. Zaman saya tahun berapa dulu ya? Hai seru ya senam masa SD dulu atau SMP. Radio taiso. Hai. Oke, contoh kalimatnya oyogu mae ni kanarazu taiso shio gitu ya. Oyogu berenang. Sebelum berenang, ayo kita senam. Senam di sini nggak mesti senam berat ya, bisa aja semacam pemanasan, itu juga bisa disebut taiso. Ini di kalimat ini yang yang dimaksud taisonya mungkin lebih ke pemanasan minasang ya. Hai. Oke, itu penggunaan kata taiso des. Tsugi 329 bang, kita nomor 329, ini beralih ke kotoba kata kerja minasang ya. Hai, ada kata kureru atau bentuk masnya kuremas ya. Artinya menjadi gelap, langitnya menjadi suasananya menjadi gelap, itu kureru. Hai, ini agak jarang sih muncul di soal ujian nih, tapi ya minasang kanjinya nggak muncul sih, ini bukan kanji N3 setahu saya nih. Hai, contoh kalimatnya nih, watashi ga kodomo no koro wa hi ga kureru made soto de asonda.
Ini kanji asonda, asobimas, bermain, minasang. Saat kecil gitu ya, saya bermain di luar, soto de asonda, sampai hari gelap. Nih, higa kureru. Jadi, hi kan hari, kureru tadi kan menjadi gelap gitu ya. Higa kureru made, sampai hari menjadi gelap, saya main dulu. Ini masa kecil dulu nih. Watashi mo sou desu yo ne. Hai. Apalagi mancing ya. Kalau belum gelap nggak pulang. Misalkan. Jadi, higa kureru made suryo shimashita. Gitu ya. Hai. Atau ngembala kambing ya. Kalau belum gelap, belum pulang. Kambingnya nggak mau pulang ya. Hai. Hai. Itu dia penggunaan kata kureru. Sugi sampai aku sanjubang ada kata kuaeru. Ini sering sekali muncul ya. Kuaeru artinya menambahkan ya. Kuaeru. Hai. Contohnya, karame ga suki nano de sukoshi shio o kuaeta. Ini kanji shio ya. Shio kuaeta. Jadi, karame itu salty, minasang. Yang asin-asin gitu ya. Karame ga suki nano de, karena saya suka yang asin-asin gitu ya. Sukoshi shio kuaeta. Saya sedikit menambahkan garam gitu ya. Kan ada orang ya, tingkat keasinannya tuh beda-beda. Ada yang suka asin berarti tingkat keasinannya lebih tinggi dibanding kita yang normal misalnya gitu. Hai, itu ya penggunaan kata kuaeru atau kuae. Ini bentuk masnya kuae mas. Nih. Hai, tsugi 331番 ada kata kezuru ya. Ini bentuk masnya kezurimas, kezurimas, kezuru. Artinya mengasah atau menajamkan juga bisa ya. Meraut ini ya. Bukan mengasah, nggak cocok ini. Sorry minasang. Ini mungkin menajamkan, mungkin masih cocok lah. Mengasah nggak cocok ya. Ini meraut, mungkin cocoknya ya. Saya nggak keluar kosakatanya. Meraut. Saya meraut pensil kok bisa menajamkan pula ya. Meraut ya. Menajamnya saya hapus saja lah. Nanti minasang jadi salah paham ya. Jadi meraut itu kan ada apa ya. Seperti pensil gambaran. Contoh yang nyata itu pensil. Kezuru itu ingat aja pensil. Kezurimas. Jadi ashita shiken ga aru kara enpitsu o kezutte oita. Kezutte oita. Karena besok ya, karena besok ada ujian, enpitsu kezutte oita. Saya terlebih dahulu meraut pensil, gitu ya. Enpitsu kezurimasu, kezutte. Kezutte. Makanya kalau meraut pensil kan bahasa banyak enpitsu kezuri kan ya. Hai. Oke, itu dia penggunaan kata kezuru atau kezurimas artinya meraut minasang ya. Hai. Tsugi 332番 ada kata koeru. Bentuk masnya koemas gitu ya. Koeru atau koemas ini artinya melewati atau melebihi juga sama saja lah ya. Hai. Contohnya rebung yomimashou. Ini kita baca. Ano tori wa, ini kanji tori. Ano tori wa fuyu ni umi o koete yatte kita. Ini sering muncul di lagu-lagu kayaknya ya. Burung itu gitu ya, datang di musim dingin dengan melewati laut atau melampaui laut gitu ya. Ini hebat ya. Burung apa sih itu yang bangau yang kalau musim dingin dari Rusia, dari Siberia melewati laut Jepang dan ke Jepang pindah migrasi. Jadi umio koeru, melewatilah laut. Hai. Tsugi 333番 ada kata koru ya. Koru ini kanjinya. Koru atau bentuk masnya korimas. Ini artinya beku, minasang freeze gitu ya. Koru, korimas. Hai. Kono chihou de wa fuyu ni naru to mizumi ga koru. Ya. Di daerah sini gitu ya atau di wilayah ini gitu ya. Chihou itu wilayah. Di wilayah ini kalau musim dingin danau akan membeku nih. Mizumi ga koru. Hai. Itu ya, penggunaan kata koru. Lanjut 334 bang ada kata kogeru ya, bentuk masnya kogemas. Kanjinya nih kogeru, kogemas artinya gosong minasang ya. Hai, kita lihat contohnya. Higa suyosugite, ini kanji suyoi kuat kan ya. Higa suyosugite niku ga kogeta. Dagingnya gosong ya, niku ga kogeta. Kenapa? Karena apinya terlalu besar. Higa tsuyosugite, karena api nyalanya terlalu besar sehingga niku ga kogeta. Kogemashita, gosong ya. Hai. Itu penggunaan kata kogeru, kogemas. Nggak terlalu susah sih ya kayaknya ya, kogeru. Hai, tsugi kita ke kosakata berikutnya. Tsugi no kotoba ni ikimasu. Hai.
Nomor 335 ada koshi kakeru atau bentuk masnya koshi kakemas. Ini sebenarnya bersinonim dengan suarimas, minasang duduk ya. Hai, koshi kakeru, koshi kakemas sama dengan suarimas duduk ya. Hai. Ja, yomimasu contohnya nih. Eki no benchi ni koshi kakete densha o matte iru. もう一度読みますね。駅のベンチに腰掛けて電車を待っている. Ya, saya duduk di kursi stasiun. Benchi itu kursi yang di stasiun yang agak sedikit panjang ya untuk 3 orang, berapa orang itu minasang. Eki no benchi ni koshi kakete densha o matte iru. Ya, saya duduk di kursi stasiun menunggu kereta. Gitu ya. Hai, koshi o kakeru. Tsugi 336 bang ada kata kosu atau bentuk masnya koshimas ya. Artinya melampaui koshimas. Ja, contoh kalimatnya. Kyou no kion wa 37 do o koshita. Koshimashita ne, koshita. Hari ini suhunya melampaui 30 derajat Celcius. Artinya lebih dari 30 derajat Celcius. Minasang ne, 37 do o koshita. Hai, itu dia penggunaan kosu, koshimas. Sugi, 337 bang, ada kata kotowaru. Kotowaru, bentuk masnya kotowarimas. Ini sering juga muncul dan sering digunakan sehari-hari ini. Kotowarimas artinya menolak ya. Hai. Contohnya nih, eiga ni sasowareta ga isogashikute kotowatta. Atau kotowatta, kotowarimashita, kotowatta. Saya diajak nonton film gitu ya. Eiga ni sasowaretan desu ga sasowareta ga ya, saya diajak nonton film tetapi isogashikute kotowatta. Karena saya sibuk jadi saya tolak gitu ya. Kotowatta, kotowarimashita. Kalau dikasih uang baru nggak nolak minasang ne okane. Hai, okane ga ne. Hai. Oke, kita lanjut ke nomor 338 berarti ya. Hai. 338 bang ada kata koboreru. Ya, ini nggak ada kanjinya. Koboreru atau bentuk masnya koboremas. Artinya tumpah minasangnya. Koboremas, koboreru, tumpah. Ja, contoh kalimatnya nih. Kopu wo hakobu toki mizu ga koborete shimatta. Ya, ketika saya mengangkat cangkir, hakobu kan mengangkat ya. Kopu hakobu toki mizu ga koborete shimatta. Airnya tumpah gitu ya. Hai. Oke, lanjut 339 bang ada kata komu ya. Bentuk masnya komimas ya. Artinya penuh atau padat gitu ya. Komu, komimas, penuh atau padat, sesak juga bisa lah ya. Berdesak-desakan gitu. Contoh kalimatnya, asa no densha wa itsumo kondeiru. Asa no densha wa itsumo kondeiru. Kereta pagi selalu penuh ya, maksudnya penuh orangnya ya, desak-desakan, kondeiru. Hai, itu dia penggunaan kata komu, komimas, kondeiru. Hai, tsugi 340 bang ada korogaru. Korogaru ini bentuk masnya korogarimas. Minasang ne korogarimas. Apa artinya bergelinding apa ya? Muter-muter gitu ya. Kayak ya bergelinding. Apa bahasa Indonesianya ya? Bergelinding, muter-muter minasang. Contohnya nih lihat lebih mudah dipahami. Saifu kara ochita 10 yen ga korogatte itta. Saifu kara ochita 10 yen ga korogatte itta. Koin 10 yen yang jatuh dari dompet bergelinding. Ya, jatuh terus itu loh ya. Yang korogatte mas. Itu minasang ne. Hai. Oke, itu penggunaan korogaru, korogarimas ya. Lanjut 341 berarti ya. Hai, tsugi. Nah, berikutnya ada kata korosu. Ini bentuk masnya koroshimas. Ini sering dipakai sehari-hari sih ya. Di berita biasanya munculnya koroshimas. Korosu artinya membunuh ya. Contoh kalimatnya, mushi ga kirai na haha wa kamo korosenai. Mushi ga kirai na haha wa kamo korosenai. Ini susah. Kamo korosenai. Ibu saya yang tidak suka dengan serangga gitu ya. Mushi itu serangga, kirai tidak suka ya. Jadi ibu saya yang tidak suka serangga pun gitu ya. Kamo korosenai.
ya, tidak bisa membunuh nyamuk sekalipun. Ya, ini ka ini nyamuk, korosenai ini sudah jadi kanoke minasang, bentuk kemampuan korosenai. Jadi ibunya nggak tegaan, walaupun dia nggak suka serangga, tapi nyamuk pun dia nggak mau bunuh, nggak bisa bunuh, nggak tegaan gitu ya. Hai, itu maksudnya kalimat ini minasang. Ini koroshimasu. Hai, tsugi 342 bang, ada kata korobu, ini bentuk masnya korobimas ya. Korobimas ini terjatuh artinya nih. Biasanya untuk manusia saja minasang ya. Untuk benda ochiru jatuh itu, jangan korobu. Korobu biasanya untuk manusia saja gitu ya. Jatuh gitu ya. Lihat contoh kalimatnya. Jitensha de, ini kanji jitensha nih. Jitensha de eki ni iku toki koronde shimatta. Saya jatuh dari sepeda ketika pergi ke stasiun dengan kereta. Sepeda nih. Loh. Ini kalimatnya aneh nih. Coba. Saya jatuh dari sepeda. Oh enggak. Saya jatuh ya ketika pergi ke stasiun. Saya jatuh ketika pergi ke stasiun dengan kereta. Dengan sepeda maksudnya ini. Enggak sadar saya ngetik itu salah ya. Hai, shimasen deshita. Ulang ya. Ya kan jitensha de eki ni iku toki. Jadi ketika pergi ke stasiun menggunakan sepeda, koronde shimatta, saya jatuh gitu kan. Ya, artikannya begitu. Ya, korobu jatuh. Tsugi 343 nih sampai aku yonju sambang sagasu bentuk shimasnya sagashimas. Ini ada dua kanji, penyebutannya sama tapi maknanya berbeda. Maknanya sama-sama mencari, cuman bedanya minasang. Biasanya sagasu yang pertama ini untuk mencari orang gitu ya, biasa menggunakan kanji yang pertama. Sedangkan mencari benda itu pakai kanji yang kedua. Biasanya begitu membedakannya ya. Hai, sagasu mencari tapi dalam artian mencari orang gitu ya. Sagasu yang kedua ini dalam artian mencari barang atau benda. Nah, di contoh kalimat ini yang barang, benda ya. Contohnya ini, ini kanji shu 3 回できるアルバイトを探している。Shu 3 回できるアルバイトを, ini harusnya pelan, ini harus ada spasi ini. Shu 3 回できるアルバイト. Artinya saya mencari kerja paruh waktu gitu ya, yang bisa dilakukan seminggu 3 kali gitu ya. Shu ni, boleh juga tambahkan nih. Shu ni 3 回できるアルバイトを探している. Dia pinginnya ribaito, cuman yang seminggunya 3 kali aja, nggak yang setiap hari gitu ya, atau yang cuma sehari, seminggu nggak, jangan gitu. Maksudnya itu. Di Jepang kan kita cari baito ya, pikirkan juga mau yang berapa hari seminggu gitu kan ya. Hai. Itu dia penggunaan sagashimas. Kita lanjutkan ke berikutnya ya, 344 bang. Ada kata sakebu ya, sakebu bentuk masnya sakebimas. Minasangnya sakebimas artinya berteriak nih sakebu. Contohnya, kanojo wa tasukete to sakenda. Sakenda lucu bacanya. Sakenda, sakobimashita, sakenda. Kanojo wa tasukete to sakenda. Dia berteriak tolong gitu ya, sakenda. Ini sakebimashita. Hai, itu ya penggunaan kata sakebu, sakebimas. Kita lanjut ke Sambiakuyon juga bang. Ada kata sasu, bentuk masnya sashimas ya. Sashimas ini sasu juga banyak, minasang hati-hati kanjinya berbeda-beda. Sasu yang pertama, sashimas ini artinya menusuk gitu ya. Hai, sasu sashimas. Contohnya, Hannin wa naifu de keikan o sasou to shita. Jadi hanin itu kan penjahat, naifu de dengan pisau, keikan polisi, o sasoto shita ya, berniat akan menusuk polisi. Jadi ini sasoto shimas ini pola kalimat ya. O dan shimas kata kerja maksud tambah tosuru, toshimas itu artinya akan ya. Kegiatan itu benar-benar kelihatan memang akan terjadi gitu ya, akan berlangsung dalam waktu yang singkat. Hai, itu sasu yang artinya menusuk ya. Hai, berikutnya sasu yang kedua, sashimas juga bentuk masnya ini menunjuk. Minasan kanji beda jauh ya. Sasu, sashimas menunjuk. Contohnya, menu no shashin o sashite ryori o chumon shita.
Ya, saya menunjuk gambar menu gitu ya, sashimasu, lalu memesan masakan ya, ryo chumong shita. Chumong itu kan pesan ya, memesan. Hai, jadi sashimasu yang kedua, sasu ini artinya menunjuk ya. Hai, daijoubu kana? Tsugi, 347 bang. Ini juga sasu gitu ya. Kanji juga beda ya, sasu, bentuk masnya juga sama, sashimasu. Ini artinya menyisipkan. Apa ya, sashimasu yang kedua ini agak susah memadankannya. Menyisipkan, memasukkan, menyelipkan gitu ya. Memasukkan juga oke nih, sashimasu. Kalau payung yang mana ya? Kasau sashimasu, kore janai kana? Yang pertama nih, sasu yang pertama kalau saya nggak salah ya. Atau nggak ada kanjinya ya, sasu payungnya. Hai. Contohnya ya, sasu yang ini, doa ni kagi o sashite mawashita. Doa ni kagi o sashite mawashita. Saya menyisipkan kunci di pintu lalu memutarnya. Minasang tuh kalau memasukkan ya bahasa Indonesia kan ya. Jadi ini ya boleh ya menyisipkan dan memasukkan gitu ya. Jadi sashi yang ini maksudnya tuh apa ya? eh Memasukkan atau menyisipkan satu benda ke benda yang lain. Konsepnya begitu ya. Sashimasu. Hai, tsugi 348 bang, ada kata sasou ya. Ini bentuk emasnya sasoi mas nih. Sasou, sasoi mas artinya mengajak ya. Hai, kita lihat contohnya. Ohanami ni kurasumeto o sasotta ya, sasotta, sasoimashita, sasotta. Saya mengajak teman kelas ya, kurasumeto itu teman kelas untuk hanamian atau menikmati bunga sakura ya. O hanami ni kurasumeto sasoimashita, sasotta. Hai, itu penggunaan kata sasoimasu, nggak susah lah ya. Hai, lanjut 349 bang, ada kata sameru ya. Bentuk masnya samemas. Artinya bangun atau terjaga juga bisa ya. Terbuka mata juga boleh minasang ya. Hai. Contohnya, kesawa, ini kanji kesa ya. Kesawa, rokuji, mega, sameta. Atau rokuji ni, boleh partikelnya di sini ya. Rokuji ni, mega, sameta. Ya, tadi pagi saya bangun jam 6. Atau tadi pagi mata saya terbuka jam 6. Mata terbuka maksudnya terjaga, bangun gitu ya. Mega, sameta. Mata saya terbuka, artinya bangun gitu ya. Hai. Itu dia penggunaan kata sameru, samemas. Lanjut ke nomor berapa lagi? Masih banyak lagi ya. Sampai nomor berapa sih? 361 ya? Hai. Ja, berikutnya. Sambyakuguju bang. Ini kata sifat minasang. Hai. Dan kata adverb ya. Hai. Sokuri. Ya, sokuri ini bisa diartikan persis atau mirip juga bisa minasang. Ini sokuri. Lihat contohnya. Chichi to ani no kao ga sokuri da. Ya, chichi to ani no kao ga sokuri da. Wajah ayah dan kakak laki-laki saya tuh persis. Jadi sokuri itu mendekati kembar identik ya. Pokoknya persis mirip banget gitu ya. Mirip banget ya. Sokuri itu mirip banget gitu ya. Persis ya. Hai. Lanjut sanjugo 351 bang, ada kata softo dari kata soft sebenarnya bahasa Inggris. Artinya lembut minasang nih softo. Ja, contohnya nih, kanojo no hanashikata wa softo de kanji ga ii. Ya, kanojo no hanashikata. Dia cara berbicaranya gitu ya. Dianya nggak perlu nggak apa-apa ya. Cara berbicaranya lembut dan nyaman atau enak kanji ga ii. Maksudnya buat kita nyaman gitu ya, karena ngomongnya dia softo ya, lembut ya, sebagai cewek ya cocok begitu minasang. Hai, tsugi 352. Sambyakugoju ni bang, ada kata taikutsu. Ini sering muncul lah ya. Taikutsu kanjinya juga sering muncul nih. Taikutsu artinya membosankan, bosan, boring ya, taikutsu. Contohnya, nani mo shinakute taikutsu da. Ya pastilah ya. Tidak melakukan apapun dan itu membosankan. Ya, taikutsu da. Atau melakukan kegiatan yang sama berulang-ulang ya. Sore mo taikutsu nih. Minasang mungkin ada yang merasakan ya belajar hal yang sama terus ya taikutsu, lama-lama bosan. Hai. Taikutsu ini ada semacam daripada sumaranai. Satu lagi kan bosan sumaranai ya. Taikutsu ini ada semacam rasa apa ya? Ada muak-muaknya ya. Ada rasa muak-muaknya minasang. Taikutsu da. Mau muak, bosan, nek ya jenuh-jenuhnya ya. Taikutsu itu ada makna jenuhnya di dalam taikutsu. Ya mungkin ditambahkan jenuh juga nggak apa-apa di sini ya. Taikutsu, jenuh. Hai.
Itu dia. Lanjut 353. Hai, ada kata tashka. Ya, tashka ini maknanya juga banyak. Salah satunya di sini ini dapat diandalkan minasangnya tashka. Satu lagi ada tashika itu artinya kalau tidak salah juga bisa ya. Kalau tidak salah. Yang di sini yang diandalkan atau dapat diandalkan tashika. Tashika. kita baca contohnya. Chichi wa 70 歳だが kioku ryoku wa tashika da. Ini kioku ryoku. Jadi ayah saya sudah berumur 70 tahun ya. 70 歳ですが daga kioku ryoku itu daya ingat minasang. Tapi daya ingatnya tashikada masih bisa diandalkan. Maksudnya masih jago ngingat hal-hal gitu ya. Hai. Kyoku ryoku wa tashikada. Itu dia penggunaan kata tashika. Lanjut penggunaan kata tanjung ya. Ini bukan marga Tanjung Sumatera Barat dan Sumatera Utara Tanjung, bukan ya. Tanjung ini artinya simple atau sederhana juga bisa. Tanjung, contoh kalimatnya. Konna tanjung na keisang wa shougakusei demo dekiru. Jadi perhitungan yang sesimpel ini atau simple seperti ini, anak SD juga bisa gitu ya. Konna tanjung na keisang wa shougaku demo dekimasu. Hai, Tanjung na hana, misalnya ya, cerita yang simple Tanjung na hanashi, misalnya gitu ya. Atau pekerjaan yang simple Tanjung na shigoto, dan sebagainya nih, Tanjung. Hai, 355 bang, ada kata tekito. Tekito ini juga ada maknanya dua. Yang di sini artinya sesuai atau cocok, minasang. Satu lagi, tekito ni, biasanya pakai partikel ni. Tekito ni itu ada maknanya yang asal-asalan, ya. Tapi yang di sini tekito ini yang kanjinya sama pula tuh ya. Ini artinya yang sesuai atau cocok. Biasanya yang asal-asalan tuh pakai ni, tekito ni, biasanya begitu. Itu artinya asal-asalan. Kalau ini enggak artinya sesuai atau cocok tekito. Contohnya, kuruma o tomeru. Ini kanji tomeru ya. Kuruma o tomeru no ni tekito na basho o sagasu. Jadi, saya mencari tempat yang cocok untuk parkir ya. Jadi, tekito na basho, tempat yang cocok atau yang sesuai, yang pantas. Ya, tekito ini juga bisa diartikan pantas, boleh minasang ya. Sesuai, cocok, pantas, tekito desu. Hai. Itu dia penggunaan kata tekito des. Lanjut kita ke kata-kata berikutnya. Daijoubu kana? Terlalu cepat. Minasang kalau terlalu cepat di pause sendiri aja lah ya. Di stop sendiri, nanti lanjut sendiri gitu ya. Ini saya kayaknya terlalu cepat bagi saya ya. Sumimasen. Hai, 356 bang ada kata tokui. Ini gampang lah ya minasang. Ini kanjinya tokui. Artinya mahir dalam bidang apa, dalam hal apa. Ini tokui. Hai. Tokui na nihongo o ikashite tsuyakusha ni naritai. Tokui na nihongo o ikashite tsuyakusha ni naritai. Jadi, saya ingin menerapkan bahasa Jepang saya yang bagus. Jadi, dia percaya diri dengan nihongo dia gitu ya. Yang tokui itu mungkin sudah N1 ke atas gitu ya. Udah seperti orang Jepang mungkin native. Tokui na nihongo o ikashite tsuyakusha ni naritai. Saya ingin menerapkan bahasa Jepang yang bagus dan ingin menjadi penerjemah ya. Tsuyakusha itu penerjemah. Jadi tokui na nihongo ikashite, jadi dia ingin menerapkan atau maksudnya ya apa namanya ya? Iya, menerapkan atau menjadikan dirinya bisa bahasa Jepang yang tokui, yang mahir gitu ya. Dan ingin jadi penerjemah gitu ya. Hai, itu penggunaan kata tokui. Jadi tokui, bedanya tokui dengan jozu apa? Ada yang tahu? Tokui dan jozu bedanya. Nah, kalau tokui itu biasanya dalam hal bidang apa? Bidangnya jelas, minasang. Kalau di sini lihat, tokui na nihongo. Tokui na nihongo, berarti dia mahirnya di bidang nihongo. Nihongo tokui desu ne, misalnya gitu ya. Hai. Jozu juga bisa, cuman jozu juga selain dalam satu hal apa jozunya, tapi bisa juga untuk secara keseluruhan. Misalnya, wah anak itu jago ya di kelas. Jagonya jago apa kan nggak jelas. Maksudnya, mungkin jagonya secara keseluruhan nih, rata-ratanya bagus. Itu juga pakai jozu, desu bisa. Tokui nggak bisa, tokui itu harus, tokuinya bidang apa, harus satu hal saja. Jadi intinya, jozu itu lebih umum, sedangkan tokui itu lebih spesifik. Mungkin jelasnya begitu. Itu dia perbedaan jozu dan tokui. Lanjut, lawannya tokui ada nigate desu ne, artinya tidak mahir ya, ini tidak jago di bidang apa, nigate desu. Ya. Contohnya nih, kokugo wa tokui desu ga rika wa nigate desu. Ini juga sama ya. Lihat, dia tokuinya mahirnya kokugo. Kokugo ini bahasa Jepang tapi bukan bahasa Jepang yang untuk orang asing. Jadi bedanya minasang, kalau kita familiar dengan nihongo gitu ya.
Kalau orang Jepang di sekolahnya bukan Nihongo belajarnya, disebutnya nggak Nihongo tapi menggunakan kata Kokugo, bahasa negara. Ya bahasa Jepang juga, cuman bahasa Jepang yang dipakai yang levelnya beda dengan Nihongo gitu ya. Kalau di kita sama ya dengan pelajaran bahasa Indonesia di kelas dengan bahasa Indonesia yang dipakai sehari-hari. Ya, jadi kalau di kelas pelajarannya namanya Kokugo, ya kalau kita ya pakai Nihongo pelajaran kita karena kita bahasa asing kan ya. Hai. Jadi Kokugo ga tokui desu ka? Dia jago bahasa Jepang atau pelajaran bahasa Jepang. Rika wa nigate tapi tidak bagus di sains. Rika itu sains ya, berhubungan dengan sains. Hai. Nigate, tidak jago. Hai, tsugi. Berikutnya ada kata hade. Ini kanjinya nggak ribet sih, nggak susah tapi ribet bentuknya. Hade, hade ini artinya mencolok gitu ya. Hade mencolok. Oke, kita baca contoh kalimatnya. Kanojo ni wa hadena iro ga niaimasu gitu ya. Kanojo ni wa hadena iro ga niaimasu. Artinya warna-warna yang mencolok cocok untuk dia gitu ya. Jadi kanojo ini dia cocok warna-warna yang mencolok hade. Ya kalau kulitnya putih sih cocok hadena iro. Kalau gelap seperti saya, coto nih. Nggak cocok kalau hade, lebih yang kalem gitu ya. Baik. Itu ya penggunaan hade. Hade itu mencolok biasanya untuk warna gitu-gitu ya. Hade. Hai, tsugi. Sepertinya bagian terakhir ya. Oke, sepertinya ya oke terakhir sepertinya ini minasang. Hai, Sambiakujuki bang, ada kata bimbo ya. Bimbo ini satu kata yang saya tidak suka sebenarnya. Maknanya nggak enak ya. Miskin atau kemiskinan ini bimbo desu ne. Hai. Contoh kalimatnya bimbo de wa nai desu ga zeitaku na seikatsu wa dekinai. Ya. Saya tidak miskin sih ya. Bimbo de wa nai desu ga, tetapi gitu ya. Zeitaku na seikatsu. Zetaku itu mewah ya, sekatsu itu kehidupan. Jadi zetaku na sekatsu ga dekimasen. Dekinai. Saya tidak bisa gaya hidup mewah. Ini bagus lah ya. Ya kita harus sadar ya. Ya kita kalau sederhana saja. Ya dibilang bimbang enggak, tapi enggak bisa juga kita dengan zetaku na sekatsu kita enggak belum nyampe ke sana minasang. Hai. Hai, itu ya sesuaikan pemasukan dan pengeluaran ya, enggak usah yang harus kalau tidak balance nanti jadinya stres. Hai, 次360番 ada kata fuang desu ne. Fuang kanjinya fuang. Fuang ini artinya cemas, minasang. Hai, lawan kata dari ansing. Ansing kan lega ya, plong. Fuang itu cemas ya. Hai. Contohnya shiken no kekka ga wakaru made wa fuang da. Jadi kekka itu kan hasil ya. Saya cemas ya sampai menunggu hasil ujian keluar gitu ya. Jadi shiken no kekka ga wakaru made wa fuang da. Ya, semuanya ini manusia normal pasti mengalami ini ya. Shiken no kekka ga wakaru made wa fuang desu ne. Kalau nggak fuang aneh ya. Nunggu hasil ujian nggak fuang tuh aneh ya. Antara aneh atau dia tidak berharap apapun dari ujiannya atau pada saat ujian nggak punya tujuan. Itu biasanya begitu. Hai, tsugi, terakhir 361 bang ada kata fukisoku. Ini kanjinya fukisoku. Fukisoku itu artinya tidak teratur minasang ya. Fusoku. Fukisoku. Contohnya nih, isogashikute fukisoku na seikatsu ga suzuete iru. Jadi karena saya sibuk gitu ya, sehingga kehidupan yang tidak teratur saya terus berlanjut. Nih, isogashikute fukisoku na seikatsu ga suzuete iru. Ini biasanya untuk pekerja-pekerja ya seperti kita, terutama yang cowok-cowok biasanya ya. Hai, isogashikute fukisoku na seikatsu ga suzuete iru. Nggak beratur itu maksudnya ya tidur jam berapa, ya makan siang makan pagi jam berapa, atau makannya kelewatan segala macam nih. Mo suzuite berlanjut. Minasang mungkin merasakan watashi mo sou desu. Hai. Onaji desu. Terutama ketika sudah di Jepang ya kerjanya begitu. Tempat kerjanya lumayan jauh jadi ya soda nih fukisoku na seikatsu ga suzuite masu. Ya walaupun berusaha untuk kembali menormalkan tapi kadang-kadang ada out of control gitu ya. Hai. Oke, itu saja seperti warimashita minasang. Sorry ya maaf kalau terlalu cepat ya, di pause saja sendiri sumimasen. Hai. Ini kotoba di part 6 ya. Nanti mudah-mudahan bisa berlanjut di part berikutnya.
Ya, minasang usahakan apa namanya perbendaharaan kosakatanya diperbanyak gitu ya untuk ya selain untuk ujian ya pasti juga untuk kepentingan penggunaan yang kemampuan sebenarnya ya. Jadi kosakata itu sangat penting ya untuk belajar bahasa asing apapun supaya kita bisa ngomong nantinya dan bisa juga lulus di ujian gitu ya. Hai, dan di ini part 6 ini juga banyak yang muncul kotobanya di soal-soal kemarin itu ya. Hai, so desu ne. Jadi dihafal pelan-pelan, dibiasakan, dicicil ya pelan-pelan. Jangan semuanya dalam satu waktu, tidak perlu. Karena belajar bahasa itu adalah yang penting adalah menyicil secara konsisten. Yang mahal itu atau yang berat itu konsistennya minasa. Orang bisa belajar satu hari menghafal 20 kotoba, 30, 50 bisa sehari, cep. Cuman seminggu kemudian baru belajar lagi. Itu udah hilang, susah. Jadi yang paling penting adalah konsisten gitu ya. Biar sehari 5 kotoba, 10 kotoba tapi diulang dan berlanjut sampai setiap hari itu lebih bagus. Much better than sekali ngapal prek itu tidak bagus untuk belajar bahasa. Hai, jadi kalau merasa minasang sudah hafal ngapal-hafal ya sabar saja. Yang penting harus konsisten diulang-ulang terus lagi lanjut lagi ulang lagi. Kalau masih lupa ulang lagi. Ya memang harus begitu karena bukan bahasa kita. Hai, oke minasang zenryoku de zenryoku de gambatte kudasai. Isshoukeme zenryoku de gambatte kudasai. Sampai bertemu di video berikutnya. Atsukaresama desu. Ja, mata ne. Hai.